I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan terhadap aktivitas yang diaudit. Kemudian, serta menganalisis berbagai informasi untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan terhadap perusahaan yang diaudit. Nah, auditor mungkin menggunakan daftar pertanyaan, flowchart, tanya jawab, dan observasi dalam perusahaan yang diaudit. Daftar pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang mengenai masalah terhadap efektivitas, efisiensi, dan performa operasi yang terhadap perusahaan audit. Permisi, Pak. Silakan masuk. Permisi, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai proses audit pada hari ini, saya ingin memastikan apakah saya berbicara langsung dengan HRD di perusahaan ini? Benar Pak, saya sendiri ini Nur Hikmah Sauni selaku HRD dari perusahaan ini. Baik, kalau begitu kita lanjutkan proses audit pada hari ini tentang sumber daya manusia ya. Baik Pak. Baiklah, Ibu Sauni, Ya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mohon dijawab secara jelas. Yang pertama itu adalah dalam penerimaan karyawan, kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh calon karyawan? Oke, baik Pak. Di perusahaan kami ini sudah memiliki beberapa kriteria dalam pemilihan karyawan. Nah, khususnya ini di bidang accounting, di mana untuk pendidikan sendiri itu minimal S1 ekonomi dan juga sudah memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Untuk usia itu maksimal 28 tahun dan dapat bekerja sama dalam tim, memiliki etika baik dan juga yang jujur. Selanjutnya tentu dapat mengoperasikan Microsoft Office dengan baik dan benar dan mampu membuat laporan keuangan serta sudah memiliki job desk yang dapat dipresentasikan pada saat wawancara. Baik, terima kasih Ibu Sauni. Kita lanjut pertanyaan kedua. Apakah dalam waktu dekat ini ada permasalahan yang dilakukan oleh karyawan? Baik Pak, beberapa waktu ini itu ada beberapa kejadian yang beberapa masalah yang dilakukan oleh salah satu staf accounting kami, di mana pada saat melaporkan laporan keuangan itu tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, sehingga dapat menghambat penyusunan anggaran yang dibuat oleh atasan. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Apakah ada rencana ke depannya yang akan dilakukan kepada karyawan? Baik, ada Pak. Nah, untuk pertengahan tahun ini itu kita berencana akan memberikan pelatihan kerja kepada karyawan, khususnya itu di bagian accounting dan juga di bagian teknik. Baik, terima kasih kepada Ibu Sauni yang telah memberikan penjelasan kepada saya dan juga menjawab pertanyaan dengan cukup jelas. Selanjutnya saya akan menelaah lebih lanjut dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di perusahaan. Untuk berkas boleh Ibu tinggalkan di sini. Terima kasih Pak. Review dan pengujian. Auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit. Tujuannya untuk apa? Untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit, sehingga dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi terjadinya kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Misi Pak. Ya, silakan masuk.
ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan. Sebelum saya sampaikan pertanyaan ini, saya ingin Ibu memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Pak, nama saya Yura Rizka. Biasanya saya dipanggil Ipa di kantor ini. Kemudian saya di sini bekerja sebagai accounting hampir selama 2 tahun di sini. Oh baik. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa saja job desk Ibu selama 2 tahun ini? Biasanya saya bekerja dari Senin sampai Jumat itu untuk menyiapkan tagihan dan menyiapkan data untuk piutang. Kemudian saya juga merekap untuk laporan keuangan bulanan dan tahunan, dan juga saya mengasuh dokumen. Baik. Selanjutnya, apakah sampai saat ini sudah ada pelatihan yang diberikan oleh perusahaan? Selama saya 2 tahun di sini sampai saat tahun ini belum ada sih Pak. Dan pertanyaan terakhir dari saya, apa saja yang menjadi kendala pada posisi Ibu saat ini? Yang sangat menjadi kendala itu Pak, karena kan pekerjaan saya di sini masih manual. Jadi semua pekerjaan itu membutuhkan waktu untuk menyelesaikan satu persatu, sangat lama karena masih manual. Terus juga kalau misalnya nanti ada data yang dicari, saya harus mencari arsipnya itu satu-satu Pak. Gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Iva atas waktu yang tadi diberikan, dan terima kasih atas jawaban yang sangat jelas. Saya ingin melanjutkan ke proses selanjutnya. Audit lanjutan. Pada audit lanjutan ini, auditor harus dapat melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk keterkaitan antara satu temuan dengan temuan lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit tadi. Nah, untuk tujuan pengumpulan bukti ini yaitu untuk mendapatkan dasar faktual dalam menilai kriteria performa yang sebelumnya telah teridentifikasi. Selanjutnya adalah pelaporan. Tahapan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit, termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen tentang keabsahan hasil audit dan mendorong para pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Nah, laporan yang disajikan adalah dalam bentuk komprehensif. Kemudian rekomendasi yang disajikan harus dalam bahasa operasional, mudah dimengerti dan menarik untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Tahapan selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut bertujuan untuk mendorong para pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Auditor tidak berwenang untuk mengharuskan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Oleh karenanya, rekomendasi yang telah disajikan dalam laporan audit sebaiknya sudah merupakan hasil diskusi dengan pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut. Baiklah, setelah saya melakukan beberapa tahapan dari proses audit sumber daya manusia di perusahaan ini, saya menemukan beberapa temuan yang mana ini harus diperbaiki supaya terciptanya kinerja perusahaan yang lebih baik. Nah, temuan yang saya temukan di sini yang pertama adalah mengenai pelatihan karyawan, di mana untuk pelatihan ini harus dilakukan sesegera mungkin agar terciptanya kinerja serta kualitas SDM yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah untuk mengkomputerisasi atau upgrade sistem tentang pembukuan, karena itu menjadi salah satu hal atau faktor yang menyebabkan terlambatnya laporan yang diberikan oleh salah satu staf keuangan dari perusahaan ini, dan itu yang menyebabkan juga atasan menjadi kesusahan dalam menyusun laporan keuangan dan menyusun anggaran. Nah, sekian dari hasil audit yang telah saya lakukan, semoga bisa diterapkan oleh perusahaan. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan saran, masukan kepada perusahaan kami, dan semoga saya bisa menerapkan
saran-saran dari Bapak dan untuk keberlangsungan perusahaan selanjutnya. Semoga perusahaan ini menjadi lebih baik ke depannya. Baiklah, terima kasih ya We Pak. got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know